Hai semuanya, selamat datang di Rangyalang TV. Mega proyek merupakan pembangunan dengan investasi yang sangat besar dan menggelontorkan uang yang sangat banyak. Sebuah mega proyek tentu diharapkan bisa menjadi solusi atau juga banyak peminat dan penggunanya. Namun nyatanya, banyak juga mega proyek yang sudah menggelontorkan uang yang banyak, namun justru tak diminati, sedikit penggunanya dan berakhir tragis. Kali ini kita bahas mega proyek triliunan yang mubazir. Ibu kota Myanmar. Pada tahun 2005, pemerintah Myanmar secara resmi memindahkan ibu kota dari Yangon ke Nay Pyi Taw. Kota Nay Pyi Taw ini dibangun sangat rahasia dan tak banyak yang tahu tentang pembangunan mega proyek ini. Tahu-tahu sudah diresmikan saja. Kota ini dibangun di wilayah yang masih hutan. Artinya, ini benar-benar kota yang dibangun dari nol. Untuk membangun kota ini diperkirakan menghabiskan biaya 4 miliar dolar Amerika. Berarti ini mega proyek yang sangat mahal. Dan hasilnya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kota ini sangat megah. Ada istana megah, jalan-jalan yang lebar, bangunan-bangunan megah. Namun kota megah ini justru sepi. Luas kota Nay Pyi Taw 7.054 km persegi. Bandingkan dengan kota London yang hanya 1.570 km persegi. Namun penduduk London mencapai 8 juta, sedangkan jumlah penduduk kota Nay Pyi Taw tidak sampai 1 juta, bahkan mungkin hanya 500 sampai 700 ribu orang saja. Tak heran jalan yang dibangun 10 jalur tapi hanya dilalui 1-2 kendaraan saja. Rumah-rumah megah yang kosong, restoran-restoran yang sepi, fasilitas bagus namun tak banyak penggunanya. Kota ini pun dinobatkan sebagai ibu kota negara tersepi dan dijuluki kota aneh dan kota hantu. Alasan kota ini sepi karena kota ini sangat jauh di pedalaman. Kebanyakan hanya pegawai pemerintahan yang tinggal di sini. Alasan lainnya, pemindahan ibu kota ini juga tak berdasar dan sangat misterius. Mega proyek ini pun jadi sangat mubazir. H3 Interstate Highway. Ini merupakan jalan raya bebas hambatan yang terdapat di negara bagian Hawaii, Amerika Serikat. Ini merupakan mega proyek yang sangat mengagumkan. Desain arsitekturnya sangat menawan. Ini termasuk jalan raya yang indah. Ini juga jadi jalan raya antar negara bagian termahal di Amerika Serikat. Total biaya pembangunan jalan ini mencapai 1,3 miliar dolar Amerika. Namun di balik megahnya ada begitu banyak kontroversi. Sejak awal pembangunan, mega proyek ini telah mendapat banyak penolakan, mulai dari pemerhati lingkungan, budaya, bahkan juga pemuka agama. Hal tersebut karena pembangunan jalan ini telah merusak lingkungan, menghancurkan banyak situs budaya, dan juga menghancurkan banyak simbol-simbol agama. Masyarakat setempat pun tak mau menggunakan jalan ini dan menyebutnya sebagai jalan terkutuk. Selain itu, sebagai penghubung negara bagian Hawaii dan Honolulu, jalan bebas hambatan ini justru tak terhubung langsung ke kota Honolulu. Hal tersebut juga membuat pengguna jalan ini sangat sedikit. Jadilah mega proyek megah ini sepi penggunanya. Bandara Ciudad Real Central. Bandara Ciudad Real Central merupakan bandara internasional yang dibangun dengan biaya 1,1 miliar euro. Dibangun di Madrid Selatan di negara Spanyol. Dan bandara ini dibangun dan dikelola oleh perusahaan swasta. Mulai dibuka pada tahun 2009, bandara ini memiliki landasan pacu yang panjang yaitu 4.100 meter. Sehingga bandara ini bisa menampung pesawat besar seperti Airbus A380. Bandara ini bisa menangani 10 juta penumpang setiap tahunnya dan menangani maksimum 47.000 ton kargo per tahunnya. Harapannya, bandara ini bisa menjadi alternatif dari bandara utama Barajas yang berada di dekat pusat kota Madrid. Namun setelah dibuka, bandara ini justru sepi peminatnya. Ada banyak alasannya. Lokasi bandara yang jauh dari pusat kota Madrid. Rencana awalnya akan dibangun akses kereta cepat dari pusat kota Madrid. Namun kereta cepat itu tak pernah dibangun.
butuh 2 jam perjalanan dari pusat kota Madrid ke bandara ini, sehingga orang malas menggunakan bandara ini. Selain itu, bandara ini dibuka pada saat ekonomi Spanyol sedang terpuruk, sehingga tak banyak penerbangan saat itu. Hal tersebut menambah bandara ini semakin sepi. Hanya beberapa tahun setelah beroperasi, tepatnya pada tahun 2012, perusahaan sudah mengumumkan kebangkrutan karena terlilit utang sebesar 300 juta euro. Pemilik bandara ini pun terus berusaha menjual bandara ini, namun tak ada yang berminat membelinya. Sebuah mega proyek yang kurang perencanaan dan berakhir tragis. Forest City, Malaysia. Forest City merupakan mega proyek pembangunan kota baru di 4 pulau reklamasi. Mega proyek ini dibangun di wilayah Johor yang juga berdekatan dengan Singapura. Di pulau reklamasi ini dibangun gedung perkantoran, hotel, restoran, toko, sekolah, dan 250.000 unit hunian. Forest City dibangun oleh pengembang dari Cina dan meniru kawasan integrasi yang ada di Shenzhen, Cina. Mega proyek ini merupakan kerjasama Malaysia dan Cina. Diperkirakan menghabiskan dana 100 miliar dolar Amerika. Dibangun dekat kota industri Johor dan juga dekat dengan Singapura. Harapannya tentu Forest City menjadi kawasan ekonomi yang ramai. Sempat banyak minat dari Cina yang ingin membeli properti di sini, lalu mendapat banyak protes dari warga Malaysia hingga dibuatlah larangan bagi asing untuk memilikinya. Namun sekarang sudah dirubah kembali dan asing bisa memiliki properti di sini, namun dengan beberapa syarat. Penjualan properti di sini terus turun karena harga propertinya yang mahal. Ditambah juga wabah corona membuat pembangunan proyek ini terhambat. Banyak pekerja proyek ini yang diberhentikan. Hingga sekarang hanya sekitar 500 orang saja yang tinggal di kawasan ini. Mega proyek ambisius ini pun berpotensi menjadi kota hantu. Bandara Kertajati. Indonesia juga punya mega proyek yang sepi penggunanya, yaitu Bandara Kertajati. Bandara Kertajati berlokasi di Majalengka, Jawa Barat. Ini merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia setelah Soekarno-Hatta berdasarkan luasnya. Bandara Kertajati sudah direncanakan sejak era Presiden Megawati, namun mangkrak dan baru direalisasikan di era Presiden Jokowi. Pembangunan bandara ini menelan biaya 2,6 triliun rupiah. Dibangun di Provinsi Jawa Barat yang juga dekat dengan Provinsi Jawa Tengah. Harapannya bandara ini bisa menopang Bandara Soekarno-Hatta yang padat dan bisa melayani banyak penerbangan internasional dan domestik. Namun nyatanya, setelah dibuka pada tahun 2018, Bandara Kertajati justru sepi peminatnya. Ditambah pula pada tahun 2020 ada wabah corona. Hal tersebut semakin menambah sepi bandara ini. Banyak yang menyebut penyebab sepi bandara ini karena aksesibilitas. Jalan menuju ke bandara ini rawan macet. Selain itu, bandara ini juga jauh dari keramaian. Dari kota Bandung saja butuh waktu 3 jam perjalanan. Namun meski begitu masih ada optimisme dari banyak pihak. Masih banyak yang yakin bandara ini akan berjaya 3-5 tahun lagi. Apalagi jika aksesnya juga sudah mudah. Semoga aja mega proyek ini bukan jadi mega proyek yang benar-benar mubazir. Demikianlah mega proyek yang udah ngabisin uang banyak tapi sepi peminatnya. Terima kasih telah menonton, share video ini jika bermanfaat. Bye.